Ketidaktaatan yang membawa kepada kebinasaan. Bapak Ibu dan anak-anak, bicara tentang ketaatan atau ketidaktaatan, saya teringat dengan kisah 3 orang tentara yang sedang berdiri di geladak sebuah kapal induk. Kapal induk itu adalah kapal perang, ya. Tiba-tiba komandan mereka melihat rudal mendekat. Wow, kita bayangkan ketika berada di kapal perang ada rudal yang mendekat, apa yang akan terjadi? Pasti akan terjadi ledakan bom, ya, yang menghancurkan mereka. Sang komandan berteriak, "Tiarap!" Kata komandan itu. 2 dari mereka tiarap, Bapak Ibu. 2 dari tentara itu tiarap. Orang yang ketiga tidak tiarap tetapi berbalik menoleh ke belakang untuk melihat apa yang terjadi. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan orang yang menoleh ke belakang? Seketika itu dia terkena rudal dan meledak. Akhirnya dia tewas. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, sebenarnya cerita ini menggambarkan 2 filosofi yang diajarkan oleh Yunani dan Ibrani. Filosofi Yunani mengajarkan untuk kita mengerti terlebih dahulu, baru kita taat. Jadi sebelum kita taat melakukan sesuatu, kita harus mengerti kenapa kita harus taat, begitu. Tentara yang berbalik itu ingin tahu mengapa dia harus tiarap. Baru kemudian memutuskan apakah dia mau taat atau tidak, begitu. Efeknya apabila dampaknya itu seketika terjadi, yang terjadi adalah tentara ini tewas, begitu, ya. Nah, sedangkan filsafat Ibrani itu mengajarkan kepada kita taat dulu baru mengerti alasannya, ya. Taat dulu baru mengerti alasannya. Ya penting taat dulu, begitu. Inilah metode yang Allah pakai ketika menyuruh Abraham meninggalkan tanah kelahirannya dan mempersembahkan anaknya. Abraham diminta untuk taat, begitu. Padahal dia nggak mengerti apa maksud Tuhan ketika dia diminta untuk pergi ke sebuah tanah perjanjian yang akan diberikan kepadanya. Bahkan ketika Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan terkadang kita pun diperhadapkan dengan kesulitan hidup, bukan? Coba para orang tua, pasti kita mengalami hal ini, kesulitan hidup. Ini juga dasar penulisan kitab suci, agar setiap orang percaya terlebih dahulu taat kepada Allah, baru kemudian mengerti kenapa mereka harus taat. Bapak Ibu, sebenarnya filsafat Ibrani yang mengajarkan untuk kita taat terlebih dahulu sebelum kita mengerti, itu bicara tentang sebuah relasi yang dekat dengan Allah. Jujur, kita tidak akan pernah bisa melakukan ketaatan kalau kita tidak memiliki relasi yang dekat dengan Allah. Artinya ada relasi yang dekat antara pemberi perintah dan yang melaksanakannya. Kalau yang memberikan perintah mengatakan A, dan saya percaya sepenuh hidup saya bahwa itu harus saya lakukan, meskipun saya tidak mengerti, maka saya akan melakukan dengan taat. Beberapa kali bukankah di dalam perjalanan kehidupan kita juga serupa? Kita diperhadapkan dalam kondisi-kondisi hidup yang seringkali kita nggak ngerti. Kenapa Tuhan ini terjadi di dalam kehidupan saya? Kenapa saya harus mengalami ini, Tuhan? Maka nggak heran seringkali di antara kita ada yang menyanyikan sebuah lagu misalnya, walau ku tak dapat melihat
semua rencanamu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Betul? Dan ada banyak lagu yang lain yang menyatakan ketidakmengertian kita akan kehidupan yang kita alami. Dan kita tetap dituntut untuk melakukan dan taat di dalam kehidupan kita. Dan itu bisa terjadi tidak lain dan tidak bukan karena ada kedekatan relasi yang lebih dari apapun. Karena saya percaya Tuhan, maka saya tetap taat dan melakukan apa yang Tuhan mau, meskipun saya tidak mengerti. Bapak Ibu, ada sikap percaya secara mutlak kepada Sang Pemberi perintah. Dan ini sangat penting di dalam kehidupan kita ketika kita mengikut Tuhan Yesus menjadi murid Kristus. Ya, ketaatan sangat penting untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan ini adalah bukti dari iman kita yang kita nyatakan di dalam ketaatan kita di hadapan Tuhan. Maka ada sebuah perkataan yang mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Ketaatan tanpa iman itu adalah mungkin. Ya. Tetapi tidak ada iman tanpa tidak taatan. Ini menjadi poin penting di dalam Alkitab. Karena ketaatan dan ketidaktaatan itu memiliki dampak yang begitu mengerikan. Dan ketidaktaatan itu memiliki dampak yang begitu mengerikan. Apabila kita tidak taat, maka ada akibat yang akan menyertainya. Tetapi apabila kita taat, maka akibat yang baik pun akan menyertai kita. Maka Bapak Ibu, saya mau katakan, berjaga-jagalah pada perilaku ketidaktaatan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu. Contoh, ketika kita mengendarai motor misalnya, biasanya lampu masih merah, banyak yang udah jalan duluan begitu. Nah itu efeknya kita pun ikut-ikutan kan seringkali. Itu hal sederhana Bapak Ibu, hal simple yang sebenarnya kalau kita nggak aware terhadap hal ini, terhadap hal-hal lain yang lebih kompleks, kita pun akan menjadi orang-orang yang tidak taat karena kita ikut-ikutan Bapak Ibu. Karena ketidaktaatan mereka bisa saja mendorong kita untuk melakukan kesalahan yang sama dengan apa yang mereka lakukan. Ya, ketidaktaatan mereka akan mendorong untuk kita melakukan hal yang sama dengan apa yang mereka lakukan. Hati-hati dengan hal ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mata air Meriba. Oke, kenapa nafasnya? Be still. Mata air Meriba adalah kisah yang berkaitan dengan situasi ketidaktaatan. Ini jelas sekali ya, sebuah ketidaktaatan ditunjukkan oleh Allah menjadi pembelajaran kepada kita. Kisah yang memiriskan hati dan memberikan pesan yang sangat berarti di dalam kehidupan kita. Maka kita sebagai pengikut Tuhan masa kini atau generasi pengikut Kristus masa kini, kita mesti belajar dari kisah ini supaya kita aware dan kemudian kita tidak jatuh ke dalam kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak dapat dipungkiri perjalanan 40 tahun bangsa Israel di padang gurun itu akan segera berakhir, Bapak Ibu. Itu akan segera berakhir. Dan ini yang menjadi latar dari cerita di mana mata air Meriba menjadi saksi bagaimana mereka melakukan ketidaktaatan kepada Tuhan. 40
40 tahun mereka ada di padang pasir. Dan Bapak Ibu, selama 40 tahun itu ada generasi Mesir, artinya generasi yang keluar dari Mesir, dan generasi padang gurun, artinya mereka yang lahir di padang gurun, Bapak Ibu. Dua generasi ini ada, dan generasi padang gurun semakin lebih banyak, sementara generasi Mesir semakin habis karena mereka semakin tua dan meninggal. Saya ingin menunjukkan karakter yang muncul dari generasi Mesir ini, Bapak Ibu. Kedua generasi ini memiliki karakter yang berbeda. Generasi Mesir terbiasa hidup karya-karyanya untuk menolong mereka selama perjalanan di padang gurun. Bapak Ibu, saya paham betul kalau kehidupan di padang gurun adalah kehidupan yang tidak mengenakkan begitu. Kita yang ada di tempat ini saja seringkali dalam kondisi yang baik-baik saja, ataupun ada masalah sedikit, seringkali kita mengeluh, kita tidak bersyukur, dan seringkali kita lupa bagaimana Tuhan telah menolong kita di dalam persoalan-persoalan hidup kita. Apalagi buat mereka yang selama 40 tahun berada di padang gurun, itu bukanlah hal yang mudah, Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah Musa tidak mengenali kondisi daripada bangsa Israel ini? Jawabannya, Musa sangat mengenali generasi Mesir itu. Musa adalah orang yang paling mengenal generasi Mesir ini. Ia tahu betul karakter mereka sedalam-dalamnya. Sebagai pemimpin pasti dia tahu betul kondisi bangsa Israel yang telah keluar dari tanah Mesir dengan karakter-karakter mereka. Bukan sekali atau dua kali Musa berhadapan dengan karakter keras kepala generasi ini, Bapak Ibu. Bukan pertama kali pula ia berupaya meyakinkan mereka agar percaya dan tidak bersungut-sungut di dalam perjalanan selama mereka ada di padang gurun. Tetaplah kalian bersyukur di dalam menghadapi segala kondisi yang ada. Mari, jangan kita bersungut-sungut dan melawan Tuhan. Tentu ini juga disampaikan Musa kepada mereka. Musa tahu benar bahwa ini adalah generasi yang hidup dengan penuh kekhawatiran, lemah dengan rasa syukur, dan hidup hanya untuk kebutuhan diri semata, untuk kepentingan dirinya. Mereka telah berulang kali melakukan pemberontakan atau protes kepada Tuhan. Ketika tidak ada air, mereka menggerutu, bersungut-sungut. Ketika tidak ada makanan, mereka pun mengalami hal yang sama. Dan paling parah ketika mereka memberontak dan berkata, untuk inikah kamu membawa kami keluar dari tanah Mesir? Supaya kami mati di padang gurun? Itu sebuah wujud dari pemberontakan dan rasa tidak bersyukur dari bangsa Israel yang tidak mampu melihat apa yang Allah ingin nyatakan kepada mereka. Dan dengan kata lain, sebenarnya ini adalah wujud dari ketidaktaatan generasi Mesir kepada Tuhan. Musa tahu generasi ini mudah untuk tidak taat, melakukan apa yang Allah perintahkan. Musa mengerti bahwa generasi ini bukanlah generasi yang mampu bertahan untuk berjalan dengan sebuah visi yang telah Tuhan taruhkan di dalam kehidupan mereka. Jelas sekali Tuhan ingin memberikan tanah perjanjian kepada mereka, yaitu tanah Kanaan yang akan menjadi tempat di mana mereka bisa hidup dengan enak. Tetapi di dalam perjalanan itu, ketika ada masalah datang silih berganti, mereka pun menunjukkan sikap yang tidak taat kepada Tuhan. Juga menjadi semakin cakap, semakin pandai, dan kuat dalam menghadapi mereka. Coba Bapak Ibu, saya bertanya kepada kita yang ada di tempat ini. Ketika kita mengenal seseorang yang kemudian mereka sukanya menggerutu, sukanya tidak bersyukur, sukanya kritik, sukanya protes sama kita, gimana rasanya
kita menghadapi orang yang seperti ini? Pasti kita kesal, bukan? Pasti kita marah, begitu kan? Hal ini juga yang dialami oleh Musa. Maka saya mau katakan kepada kita, cerita mata air Meriba seperti ingin memperlihatkan bahwa justru karena pengenalan yang dalam inilah Musa menjadi sangat marah terhadap mereka. Musa yang lembut hatinya dikatakan di dalam Alkitab, lama-lama menjadi geram dengan kelakuan generasi lama atau generasi Mesir yang tidak pernah berubah. Musa tanpa memiliki perasaan kesal atas sungut-sungut yang tidak berkesudahan dari mereka. Dan justru kalau kita perhatikan, kemarahan Musa, kekesalan Musa, ini yang menjadi dosa besar Musa terhadap Allah. Bapak Ibu, hati-hati. Dampak ketidaktaatan pun itu dapat mengenai kita kalau kita juga tidak berhati-hati. Ya, kalau kita tidak berhati-hati. Bahkan sekali bermusa yang dikatakan sebagai orang yang lemah lembut pun akhirnya ketika merespon ketidaktaatan generasi Mesir, ia pun jatuh ke dalam dosa ketidaktaatan kepada Allah. Pertanyaannya, dosa ketidaktaatan apa yang dilakukan oleh Musa? Pertama, terlihat dari perkataan, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Ini sebuah kecaman yang diucapkan dari mulut Musa. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Dalam kemarahan kemarahannya Musa tidak mengatakan bahwa Allah lah yang akan mengeluarkan air bagi mereka, tetapi ia mengeluarkan kami. Kata kami, Musa dan Harun, yang berkata bahwa mereka yang mengeluarkan. Ini kesalahan Musa yang pertama. Ya. Yang kedua, Musa memukulkan tongkatnya ke batu. Padahal Allah memerintahkan agar dia cukup berkata di depan mata bangsa itu, agar bukit batu mengeluarkan air bagi mereka. Tetapi dengan kesalnya Musa memukulkan berapa kali? Ya, hati-hati dalam merespon ketidaktaatan dan hati-hati dengan ketidaktaatan. Bapak Ibu, kedua hal ini dipandang Tuhan sebagai tindakan yang tidak menjaga kekudusan Tuhan. Tempat ini kita sedang menuju tanah perjanjian. Kita sedang menuju tanah perjanjian. Tetapi di dalam perjalanan iman itu ada masalah, rintangan, tantangan silih berganti di dalam kehidupan kita. Kita mau seperti siapa? Seperti generasi Mesir, bangsa Israel yang suka mengeluh, menggerutu, mengkritik, atau seperti Musa yang marah melihat kondisi seperti itu? Tidak dua-duanya tentu kan? Tidak dua-duanya tentu. Dari sini kita belajar apa Bapak Ibu? Ketidaktaatan tidak hanya menghilangkan kesempatan baik untuk diri sendiri, tetapi juga menghilangkan kesempatan baik yang bisa diterima oleh orang lain. Ya, jadi tolong, termasuk saya, kita belajar taat. Apapun yang terjadi, meskipun itu tidak menguntungkan buat kita, meskipun itu sangat menyakitkan buat kita, tetapi respon kita sangat penting sekali di hadapan Tuhan untuk kita taat. Yang kedua, jagalah amarah diri dengan baik, sehingga ketika kita ingin menolong orang-orang yang hidup di dalam ketidaktaatan, kita sendiri tidak jatuh dalam ketidaktaatan. Siapa sih orang yang gak kesel melihat orang-orang yang suka mengeluh dan menggerutu? Pasti kesel kita.
Tetapi Alkitab hari ini memberikan sebuah pelajaran berharga buat kita, untuk kita pun menjaga amarah kita terhadap hal-hal yang demikian, merespon dengan baik. Musa yang dikenal lemah lembut ternyata memiliki amarah yang sangat mengerikan. Bapak Ibu, berjaga-jagalah dan jangan biarkan diri sendiri kehilangan hal yang baik hanya karena ketidaktaatan yang dilakukan oleh orang lain. Hati-hati dan berjaga-jaga. Kita perlu menjaga niat baik untuk menolong orang lain, sekaligus juga menjaga diri kita dari kejatuhan yang buruk. Janganlah marah karena ketidaktaatan yang dilakukan oleh orang lain, sebab kemarahan itu hanya akan membuat kita berubah menjadi pribadi yang sama dengan mereka. Ini yang perlu kita pahami di dalam perjalanan kehidupan kita, ya. Ketika kita mengikut Tuhan dan kita melakukan perjalanan menuju tanah perjanjian yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu, ada sebuah cerita tentang Becky Pippert di dalam bukunya Hope Has Its Reason, ya, menceritakan kisahnya ketika dia tersesat di Yerusalem. Dia berhenti di terminal bus yang salah dan mendapati dirinya berada di lingkungan orang Yahudi Hasidim Ortodok. Di dalam buku ini ia menceritakan kisahnya ketika berjumpa dengan seorang yang bernama Mose. Dalam pertemuan itu dia mengatakan, kita memiliki persamaan, dia bilang. Ya, Mose itu adalah seorang Yahudi Ortodok, sedangkan Becky adalah seorang Kristen, begitu. Maksud Anda persamaan seperti apa? Apakah Anda orang Yahudi? Mose bertanya kepada si Becky. Bukan, saya bus, dia katakan. Oh, artinya kita sama-sama orang yang religius. Benar. Tetapi karena kondisi akhirnya mereka bercerita singkat saja dan kemudian si Becky menawarkan untuk mengajak Mose menuju apartemennya untuk ngobrol di sana. Dan Mose mengindahkan permintaan dari Becky, mereka ngobrol di apartemen si Becky. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kemudian Mose berseru, aku belum pernah berbicara dengan orang Kristen religius, kata si Mose. Dan kemudian dalam percakapan itu ada begitu banyak pertanyaan yang ditanyakan oleh Mose kepada Becky, seorang Kristen yang religius tersebut. Salah satu pertanyaan yang ditanyakan adalah, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, apa dampak relasi Anda dengan Kristus di dalam kehidupanmu? Dia katakan seperti itu. Maka si Becky dengan ringan dia menjawab, ketika saya berelasi dengan Kristus, Kristus memberikan rohnya untuk memenuhi hati saya. Dan kehidupan saya diubahkan dari sehari ke sehari. Saya diberi kekuatan untuk mampu menjadi serupa dengan Kristus. Terus pertanyaan berikutnya yang ditanyakan Mose adalah seperti ini. Apa esensi dari kehidupan baru itu? Dia bacakan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Apa isinya Bapak Ibu? Tentang apa itu Galatia 5 ayat 22 sampai 23? Tentang buah roh. Apa aja isinya? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Becky bacakan di depan Mose. Dia minta diulangi lagi, tolong ulangi sekali lagi. Dia baca sekali lagi. Sampai 3 kali dia berkata, tolong ulangi lagi. Dia bacakan sekali lagi. Pasti anak-anak hafal betul ya ini tentang buah roh. Kalau kita nyanyikan dengan lagu ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bayangkan semua kualitas ini ada di dalam kehidupan kita.
Semua kualitas tentang buah roh itu ada di dalam hati kita. Alangkah indah sekali. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau kita dikuasai dengan itu, Bapak Ibu bisa bayangkan di dalam perjalanan kehidupan kita, apapun yang terjadi, tidak akan membuat kita mudah untuk menggerutu pasti. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita akan selalu bersyukur kepada Tuhan, bersukacita. Karena damai sejahtera dan sukacita Tuhan itu melampaui segala apapun yang ada di dalam hidup kita. Bahkan kalau ada orang-orang yang mungkin tidak baik sama kita, kasih-Nya menguasai hidup kita, dan kita pun akan mampu menunjukkan kasih yang demikian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukankah respon yang seperti ini yang seharusnya dimiliki oleh kita di dalam kehidupan sebagai orang Kristen? Bagaimana mungkin kita tidak menginginkan kualitas-kualitas buah roh yang indah ini merembesi hidup kita? Ketika keinginan kita selaras dengan kerinduan Tuhan Yesus, kita ditarik ke dalam proses bertumbuh di dalam ketaatan seumur hidup. Sampai kita mati kita taat. Proses yang tidak pernah berakhir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengenal Allah hanya bisa kita lakukan jika kita melakukan kehendak-Nya. Dan jelas kehendak Allah supaya kita taat kepada Dia, supaya kita melakukan apa yang Tuhan mau. Dan seorang yang bernama Philip Yancey mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Saya tidak dapat mengenal Allah, maka saya melakukan kehendak-Nya. Saya dapat mengenal Allah dengan melakukan kehendak-Nya. Jadi cara satu-satunya untuk kita tidak berdosa di hadapan Tuhan, yuk kita hidup di dalam ketaatan. Kita melakukan buah roh di dalam kehidupan kita, dan izinkan buah roh itu menguasai hidup kita, sehingga kita pun dapat hidup di dalam komunitas yang memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa.